شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد خير البريات وقدوة القادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والآل. أما بعد, yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nakhusu bidzikir pengurus Nahdlatul Ulama Desa Gampeng, Kecamatan Ngeluyu, Kabupaten Nganjuk, dan segenap para tokoh masyarakat Desa Gampeng dan hadirin hadirat, para orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rutinitas kita setiap Sabtu Pahing. Setiap Sabtu Pahing kita membaca Maulid Simtud Durar, kemudian kita belajar bersama. Dan saat ini para hadirin, yang biasanya kita mungkin mengkaji tentang hadis Arba'in Nawawi, karena ini bulan mulia, bulan Rajab, kita akan bahas sedikit yang berkaitan dengan bulan mulia ini, supaya di bulan ini kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, Syahrul Rajab wa yusamma Syahrul Asab. Bulan Rajab itu juga disebut sebagai bulan Al-Asab, yang diambil dari kata sobba yasubbu, yang artinya mengucurkan, mengalirkan, yang dimana di bulan ini para hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengalirkan daripada ampunan-ampunannya untuk hamba-hambanya yang mau bertobat kepadanya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadisnya, Syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Sehingga karena bulan Rajab ini para hadirin disebut bulannya Allah, maka di bulan ini Allah berikan bonus besar-besaran. Bonus apa? Bonus ampunan untuk hamba-hambanya yang mau beristighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 bulan para hadirin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan. Artinya diharamkan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di zaman Nabi kita Muhammad, di 4 bulan ini tidak boleh terjadi peperangan, karena bulan ini diistimewakan oleh Allah dan dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad agar diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan, yang 3 berurutan, yang 1 terpisah.
yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan arba'atun hurum, ya. 4 bulan yang dimuliakan. Coba, apa saja bulannya? Ada yang bisa? Yang jamaah, coba yang bapak-bapak. Yang di depan ini pun ngertos kita ini niki. Yang di belakang nih yang soft. Monggo. 4 bulan para hadirin. Ben semangat enten hadiahnya insyaallah. Enten hadiahnya monggo 4 bulan. Saya kasih bocoran yang 3 nyambung. Berurutan bulannya, yang 1 terpisah. Yang 1 terpisah. Monggo, yang bapak-bapak dulu. Enten yang ngertos coba angkat tangan, mangke lek saged jawab enten hadiahnya. Hadiahnya napa to, Beb? Enten hadiahnya. Monggo, lek saged jawab. Niki hadiahnya. Masyaallah. Biru-biru nggih. Lumayan damel tumbas es niki nggih. Masyaallah. Monggo. Bapak, enten sing saged? Yang bapak ada yang bisa? Nggih, mboten saged. Ibu. 3-4 bulan. 3 nyambung, 1 terpisah. Yang 3 apa saja yang 3? Rajab, ya. Terus? Yang ibu-ibu. Nah, ini yang giliran ibu-ibu yang bapak jawab saya gini. Nah, itu repot nih. Rajab, ada yang bilang poso. Terus? Ada yang bilang Rajab, Sya'ban, Ramadan. Muharram katanya. Nah, ini buat ternyata sing bener iki. Nggih kula kantongi malih lek ngoten nggih. Yang benar tadi 3 bulan nyambung, yang keempat terpisah. Napa yang 3 bulan nyambung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama Dzulqa'dah. Lek wong Jawa ngomongin apa Dzulqa'dah niku? Selo nggih. Nggih selo nggih. Selo. Kemudian setelah Dzulqa'dah bulan apa? Dzulhijjah nggih. Besar kalau orang Jawa nggih. Kemudian setelah Dzulhijjah Muharram, orang Jawa ngomongnya apa? Suro. Okay. Kemudian yang terpisah. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram niku nyambung. Okay. Yang terpisah nggih bulan iki, bulan Rajab. Ini 4 bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi saat ini para hadirin kita ada di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan di bulan Rajab ini banyak amalan. Makanya ini karena kita pertemuannya cuma sebulan sekali. Nanti ketemu lagi kalau panjang umur bulan Sya'ban. Ruah, nggih. Makanya eman-eman kalau tidak kita sampaikan, eman-eman ini bulan yang kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menggapai kemuliaan yang besar, jangan sampai kita sia-siakan. Di bulan Rajab ini dikatakan syahrul istighfar, bulan untuk kita beristighfar. Untuk apa istighfar kita itu? Untuk menyambut para hadirin datangnya bulan Sya'ban dan Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan syahrul Rajab syahruz zar'i. Bulan Rajab itu bulan kita menanam. Wa Sya'ban syahrus suki, bulan kita mengairi. Wa Ramadan syahrul hasad, dan Ramadan bulan kita memanen. Jadi kalau kita nanti kepingin memanen di bulan Ramadan, ya kita harus nanam dari sekarang. Menanam apa? Menanam latihan untuk beramal baik. Yang saged puasa, belajar puasa sunnah Rajab. Niatnya pripun Beb? Niatin damel basa Jawa napa basa Indonesia mawon nggih. Kersane mboten soro-soro nggih. Karena ada orang itu ninggalkan puasa Ramadan para hadirin. Ditangleti, Pak, nyapa kok jenengan iki mboten poso? Kula mboten apal niate tat. Repot nggih. Karena apa? Mereka berpikir bahwasanya niat itu harus pakai bahasa Arab.
niat pakai bahasa Indonesia sah para hadirin. Jadi kalau yang mau puasa Rajab, niat di waktu malam niat, ya Allah saya niat besok menjalankan puasa sunnah Rajab. Itu sudah sah niatnya dan jenengan boleh berpuasa. Apakah sunnah berpuasa Rajab? Rasulullah SAW beliau pernah berpuasa penuh di bulan Rajab. Nabi Muhammad pernah berpuasa penuh di bulan Rajab, berpuasa penuh di bulan Sya'ban, dan puasa wajib di bulan Ramadan para hadirin. Jadi Nabi itu pernah 3 bulan berpuasa. Tapi di bulan Rajab terkadang di tahun-tahun kedepannya Nabi tinggalkan. Supaya apa? Supaya umat ini tahu kalau puasa ini bukan puasa wajib tapi puasa sunnah. Dan berpuasa itu para hadirin fadilahnya banyak di dunia. Untuk kesehatan tubuh, Nabi katakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat, kata Nabi Muhammad. Coba lihat, mungkin yang pernah mendampingi orang sakit di rumah sakit, biasanya pun itu kalau kita mau periksa darah para hadirin atau mau operasi, dokter selalu nyuruh apa? Puasa. Biasanya nyuruh puasa 7 jam atau 8 jam. Kenapa? Karena dengan puasa semua tubuh kita ini netral, sehingga hasilnya ketika dicek daripada darah dan lain-lainnya itu juga akan akurat hasilnya. Ini bukti Nabi Muhammad pernah mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Sehingga ada puasa-puasa sunnah. Dan nanti di akhirat para hadirin, orang-orang yang suka berpuasa di dunia, Allah ciptakan mereka surga dengan gerbang khusus. Jadi ada pintu surga yang hanya khusus dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa. Selain orang yang ahli puasa tidak boleh masuk lewat gerbang itu. Disebut dengan gerbang atau pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini Allah ciptakan khusus untuk orang-orang yang banyak puasa ketika hidup di dunia. Puasa Ramadan dia kerjakan, puasa sunnah dia kerjakan. Sehingga nanti Allah akan serukan, malaikat akan menyeru. Di saat manusia sudah mulai berkumpul, malaikat menyeru, aina shaimun, mana di antara kalian yang dulu waktu hidupnya banyak berpuasa, kemudian mereka berdiri. Setelah mereka berdiri, malaikat perintahkan mereka untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Maka fadilahnya daripada puasa itu juga banyak. Nah, kalau tidak bisa menjalankan puasa, yang paling afdal ya paling tidak kita menjalankan sedikit-sedikit puasa. Ada puasa-puasa sunnah para hadirin yang juga disunnahkan di setiap bulannya, yaitu ayyamul bid. Ayyamul bid yaitu pertengahan di setiap bulan Hijriyah. Pertengahan bulan Hijriyah 3 hari kita disunahkan untuk berpuasa. Yang mampu Senin Kamis jalankan Senin Kamis. Kalau Senin Kamis itu manfaatnya juga bisa untuk mendatangkan rezeki, memperlancar rezeki, puasa Senin dan Kamis. Kalau yang paling afdal puasa sunnah, paling afdal puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Jadi hari seandainya jenengan hari ini puasa, besok tidak puasa, nanti hari Senin puasa lagi, Selasa tidak puasa, Rebu puasa. Itu namanya puasa Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud alaihissalam dulu puasanya sehari puasa sehari tidak, dan itu afdhalus siyam, paling baiknya puasa sunnah. Lu kalau puasa tiap hari gimana beb? Puasa tiap hari itu sebenarnya boleh hukumnya para hadirin, tapi menjadi makruh. Kenapa? Karena pernah suatu hari Nabi Muhammad itu ketemu dengan seorang sahabat punya tubuh yang keker, tubuhnya besar tubuhnya. Pamit sahabat ini karena mau berpindah ke salah satu daerah yang jauh dari kota tempat Nabi Muhammad tinggal. Dia sedih, tapi mau tidak mau ini tugas dakwah, harus dikirim ke tempat yang jauh. Sehingga dia izin pamit kepada Nabi Muhammad. Setelah setahun kembali ke Madinah Al-Munawwarah, berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan tubuhnya kurus sekali. Kemudian Nabi itu tidak ingat, kalau kata orang Indonesia ini pangling, Nabi lupa dengan sahabat ini karena saking kurusnya. Kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau lupa denganku? Siapa kamu? Kemudian sahabat ini berkata, aku Al-Bahili.
Aku sahabatmu ya Rasulullah yang bernama Al-Bahili yang tahun lalu aku pamit untuk bertugas di daerah ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kaget. Kenapa kamu bisa sekurus ini wahai Al-Bahili? Kemudian kata beliau sahabat Al-Bahili, beliau mengatakan, ya Rasulullah, semenjak aku berpisah denganmu, aku tuh sedih. Sehingga aku tiap hari gunakan kesedihanku ini untuk berpuasa ya Rasulullah, mengamalkan sunnah, ingin menjadi hamba Allah yang dekat agar bisa dipertemukan kembali denganmu ya Rasulullah. Sehingga berpuasa tiap hari, kecuali di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, seperti di hari raya Ayyamut Tasyrik, di hari-hari yang diharamkan dia tidak berpuasa. Selain itu dia puasa terus sampai kurus. Kemudian Nabi katakan, wahai sahabatku, kalau kamu mau berpuasa, berpuasalah sebulan 1 kali. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, kalau cuma 1 gampang, ringan, tambahlah lagi ya Rasulullah. Kalau begitu sebulan 3 kali. Kalau cuma 3 kali ya Rasulullah, itu masih mudah bagiku, tambah lagi ya Rasulullah. Kalau begitu berpuasalah sehari puasa, sehari tidak, dan itu adalah afdhalus siyam, itu adalah paling afdolnya puasa sunnah. Jadi di bulan Rajab ini kita juga disunahkan untuk berpuasa. Yang mampu berpuasa, yang tidak mampu, amalkan daripada amalan-amalan lainnya di bulan Rajab. Apa amalan lainnya? Istighfar. Dan yang dianjurkan oleh para ulama, istighfar yang khusus biasanya dibaca di bulan Rajab adalah istighfar yang bunyinya Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, watub alayya, dan terima taubatku. Rabbighfirli warhamni watub alayya sehari 70 kali. Ini yang juga dianjurkan oleh para ulama di bulan Rajab, para hadirin. Kemudian di bulan ini pun Nabi Muhammad memperbanyak doa. Di bulan ini Nabi memperbanyak doa. Apa doa yang diperbanyak oleh Muhammad? Doa Allahumma barik lana. Apa? Ada yang bilang Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Waduh, lupane rodok luwe titik niki nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jadi para ulama-ulama niku, para hadirin, Sayyidina Abdullah bin Husain bin Tahir, itu kalau sudah 6 bulan menjelang datangnya Ramadan gembira, senang. Dan kita umat Islam harusnya juga gitu. Ini dekat-dekat Ramadan ini kita harus senang. Jadikan bulan Ramadan itu bulan kebahagiaan bagi kita. Jangan malah sambat, ya Allah, bentar lagi Ramadan, orang esok sarapan pecel, malah sambat. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Jadi kita ini senang Ramadan mau datang, senang, itu sudah dapat pahala para hadirin. Apalagi di bulan Ramadan nanti kita isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini persiapan untuk menyambut Ramadan. Persiapannya dari sekarang, latihan. Yang tidak biasa puasa, latihan puasa dari sekarang supaya nanti Ramadan tidak kaget. Biasanya awal-awal Ramadan itu kaget tubuh itu ya. Tubuh kaget, biasanya sarapan, makan siang. Ini masih napa sore-sore nyemil, niki mboten saged. Kita dari subuh sampai maghrib baru bisa makan, sehingga tubuh kaget. Makanya latihan. Sehingga para ulama katakan bulan Rajab bulan kita menanam, persiapan manen. Kalau mau memanen ya harus nanam dulu. Tidak ada jenengan punya sawah, jenengan tumbas sawah, misalnya berapa? 100 ru misalnya. Kemudian jenengan berharap panen padi tapi orang ditanami padi. Niku namanya apa? Ngimpi. Namanya ngimpi. Kalau kita mau panen ya harus kita tanam. Apa yang ingin kita panen nanti di Ramadan? Nabi sudah katakan, Ramadan awaluhu rahmah. Bulan Ramadan itu 10 hari pertama kita dapatkan rahmatnya
Allah. 10 hari kedua kita dapat apa? Ampunan Allah. Dan 10 hari ketiga terakhir kita dicatat sama Allah termasuk hamba-hambanya yang dibebaskan daripada api neraka. Kemudian amalan juga yang penting para hadirin, dan ini mujarab. Ini mujarab dan hanya bisa dilakukan di bulan Sya'ban. Ada 2 sebenarnya, cuman yang satu sudah lewat. Nanti diingat-ingat tahun depan, semoga panjang umur, ketemu Rajab, diamalkan. Ada amalan di awal malam bulan Rajab. Ada di malam pertama bulan Rajab. Begitu masuk, kalau kemarin berarti Rabu malam Kamis. Rabu malam Kamis yang lalu, malam pertama bulan Rajab, itu ada amalan dari para ulama supaya duit tidak habis di dompet. Biasanya amalan-amalan yang ini sregep insyaallah nggih. Sregep ngamal nih insyaallah. Amalannya apa? Nulis di kertas. Ada ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Artinya apa? Sungguhnya ini adalah rezeki kami yang tidak akan habis. Setelah ditulis 1 kali, tulisnya pakai bahasa Arab, kemudian dilipat. Dilipat, masukkan ke dompet. Kata para ulama, insya Allah dalam 1 tahun sampai ketemu Rajab yang akan datang, dompetnya tidak akan pernah kosong dari uang. Dan ini mujarab, tapi pun lewat nih. Sayang pun lewat. Kok mboten pas akhir apa? Akhir Jumat Tsani nggih, teng Ngluyu, coba teng Ngluyu akhir bulan lalu kan saged ngamal nggih. Insyaallah semoga panjang umur bisa diamalkan tahun depan insyaallah nggih. Nanti kalau sudah dekat-dekat Rajab jenengan ingatkan kula, mangke Beb amalane sing nggarai duit orang entek-entek niku napa Beb? Mangke kula paringi, mangke kula tuliskan, nanti difotokopi, ditaruh di dompetnya masing-masing. Kemudian ada lagi amalan di bulan Rajab yang juga hanya khusus diamalkan di bulan Rajab para hadirin. Ini akan datang ini. Sehingga jangan lupa, ini juga dikatakan oleh para ulama, siapa yang membacanya sebanyak 35 kali, maka tidak akan kosong daripada rizkinya Allah selama setahun. Jadi Allah akan terus berikan rezeki kepadanya. Apa itu amalannya? Amalannya gampang para hadirin. Membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Kapan Beb bacanya? Jumat terakhir bulan Rajab. Jumat terakhir bulan Rajab. Waktunya kapan? Waktunya ketika khatib Jumat duduk di antara 2 khutbah. Ketika khatib Jumat duduk di antara 2 khutbah. Selesai khutbah pertama kan khatibnya duduk nggih. Enten mriki kan khutbahnya 2 nggih. Kan enten masjid yang khutbahnya namung setunggal nggih. Le ahli sunnah wal jamaah niki khutbahnya kalih, adzane kalih nggih. Setelah khutbah pertama selesai, khatibnya duduk, kita baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Beb yang ibu-ibu kan boten Jumatan Beb. Gimana caranya? Diingat-ingat. Nanti kalau Jumat terakhir jangan tanya sama bapak-bapak niki. Tanya sama suaminya, Pak, biasanya khatib niku duduk di antara 2 khutbah niku jam pinten kira-kira? Boten semerapuk kula nggih turu lek Jumatan. Niku sing repot nggih. Di antara 2 khutbah tanya, oh jam 12 lebih 10 misalnya, jam 12 lebih 1/4 biasanya khatibnya duduk di antara 2 khutbah. Maka yang ibu-ibu baca di rumah, diperkirakan mawon untuk yang ibu-ibu. Yang bapak-bapak diamalkan ketika khatib duduk di antara 2 khutbah. Dan kata para ulama, wajarrabahu katsirun, dan ternyata terjadi, dicoba banyak oleh para ulama dan ternyata benar. Siapa yang mengamalkan ini dengan hati yang yakin, menyebut Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, maka Allah akan berikan kemudahan rezeki selama setahun. Ahmad niku sinten Beb? Ahmad itu ya Rasulullah. Nama Nabi kita Muhammad itu kalau di bumi banyak dikenal dengan Muhammad. Kalau di penduduk langit para malaikat menyebutnya dengan Ahmad. Jadi anak yang dikasih nama Ahmad dan Muhammad ya semuanya sama, namanya Rasulullah. Namanya Rasulullah itu banyak para hadirin. Namanya Rasulullah itu banyak. Yasin itu juga sebutan nama Nabi Muhammad. Yang sering kita baca ini kan Yasin. Apa sih Yasin itu? Yasin itu juga termasuk salah satu namanya Nabi Muhammad. Toha itu juga namanya Nabi Muhammad. Kemudian apa namanya?
Hamid, Hamid itu juga nama Nabi Muhammad. Mahmud itu juga nama Nabi Muhammad. Banyak. Kalau jenengan kepingin cari referensi nama Nabi Muhammad selain Ahmad dan Muhammad, coba beli kitab Sholawat Dalailul Khairat. Kitab Sholawat Dalailul Khairat. Kitab Sholawat Dalailul Khairat. Kitabnya agak tebal sedikit, okay? Jadi isinya sholawat semuanya. Diawali dengan Asmaul Husna, kemudian diawali dengan nama-nama Nabi. Jadi kita sebutkan nama Nabi, kemudian kita sholawat. Sebutkan nama Nabi, sholawat. Itu banyak nama Nabi, bisa dijadikan referensi untuk memberikan nama kepada calon anak-anaknya. Jadi namanya tidak hanya Muhammad dan Ahmad saja. Kadang ada orang kepingin menamakan putranya dengan nama Nabi, tapi sekampung yang namanya Muhammad sudah 100. Tidak ditambah malih kalian anak panjenengan makin nambah 101. Pokok enten sing muni mat ngoten noleh kabeh, nggih. Nah, supaya berbeda cari Mundir. Nah, ini ada Pak Mundir sini, Masya Allah. Ini namanya Nabi Muhammad ya. Mundir itu nama Nabi Muhammad. Mahmud, banyak Nabi Muhammad itu ya. Sehingga cari di kitab Dalailul Khairat sebagai referensi untuk memberikan nama kepada putra-putranya. Kemudian itu tadi para hadirin diamalkan. Nah, di bulan Rajab ada satu kejadian yang istimewa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Kejadian apa niku? Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu para hadirin menurut pendapat yang masyhur. Jadi ada perbedaan pendapat. Ulama ada perbedaan pendapat tentang terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang mengatakan terjadi di bulan Ramadan, ada yang mengatakan terjadi di bulan-bulan lain, dan yang paling kuat pendapatnya terjadinya di bulan Rajab. Terjadi di tanggal 27 Rajab, Isra dan Mi'raj. Apa Isra dan Mi'raj itu? Isra diperjalankan di waktu malam, Mi'raj naik ya. Jadi yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Yang dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu namanya Mi'raj. Jadi harus bedakan, harus ngerti perbedaan ini. Dan Isra Mi'raj itu mukjizat para hadirin. Isra Mi'raj itu mukjizat. Apa sih mukjizat? Itu sesuatu yang terjadinya tidak biasa dan tidak bisa dimasukkan ke dalam akal manusia. Tidak masuk akal. Itu namanya mukjizat. Kalau masuk akal itu namanya bukan mukjizat. Sehingga Isra dan Mi'rajnya Nabi ini dikatakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi bisa melakukan perjalanan yang panjang dalam waktu yang singkat para hadirin. Isra Mi'raj itu singkat sekali waktunya. Isra-nya saja, Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana Masjidil Haram? Di negara apa? Di negara Arab. Masjidil Aqsa di negara Palestina. Seandainya dari Makkah menuju Palestina ke Masjidil Aqsa itu menggunakan kendaraan yang paling mahal di masa itu ya. Kendaraan paling mahal di masa Nabi ini onta merah ya. Jadi ontanya agak kemerah-merahan, itu paling mahal ya. Seandainya menggunakan onta merah itu untuk berjalan ke Palestina, itu butuh waktu berbulan-bulan para hadirin. Sedangkan ini Nabi kita Muhammad dipersiapkan sebuah kendaraan yang bernama Buraq, yang tidak ada satupun Nabi yang tidak pernah menunggangi Buraq. Semua Nabi pernah naik Buraq, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu terjadi para hadirin Isra dan Mi'raj sekaligus dalam waktu singkat sekali, sampai para ulama mengatakan singkatnya itu ketika Nabi diberangkatkan dengan ruh dan jasadnya oleh Allah. Nabi itu berada di atas ranjangnya. Nabi sedang berada di atas ranjang. Jadi Nabi itu berangkat Isra dan Mi'raj itu dengan jasad para hadirin. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Disebut abdun, yaitu adalah dua hal yang saling menyatu, jasad dan ruh. Kita niki kan disebut hamba. Hamba itu masih hidup. Artinya apa? Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Sehingga kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya mimpi, itu salah. Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya ruhnya saja,
itu tidak dibenarkan. Walaupun ada pendapat yang paling muktamad, termasuk yang kita yakini ahli sunnati wal jamaah, meyakini Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, bukan rohnya saja, bukan mimpi, tapi dengan tubuhnya Nabi Muhammad, ya. Sehingga Nabi meninggalkan tempat waktu itu, ya. Nabi saat itu para hadirin ada di atas ranjang. Selesai daripada Isra Mi'raj, Nabi kembali ke tempatnya semula dalam keadaan hangatnya tubuh Nabi Muhammad tadi masih ada, tersisa. Jenengan lek tidur, ya. Kalau panjenengan lek tidur atau duduk nih, ngeten ya, duduk di kursi atau rebahan, ya, di kasur, kalau jenengan bangun kira-kira bekas jenengan rebahan niku anget napa ta kira? Anget nggih. Nah, itu Nabi Muhammad ketika diberangkatkan, kemudian Nabi kembali, angetnya itu masih ada. Angetnya itu masih ada. Berarti kan waktunya sangat singkat. Nah, karena singkat ini kan tidak masuk akal. Tidak bisa, kok bisa cepat itu? Apakah di zaman Nabi ada jet yang kenceng? Tidak bisa, tidak ada. Dan seandainya pun kita ibaratkan seperti kendaraan yang tercepat di zaman kita sekarang ini, misalnya jet apa, tidak bisa secepat kejadian Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Isra Mi'raj itu tidak asal berangkat dari Masjidil Haram langsung sampai ke Masjidil Aqsa para hadirin boten. Mampir-mampir. Nabi Muhammad itu mampir. Nanti lewat satu tempat yang di tempat tersebut banyak pohon kurma. Malaikat Jibril mengatakan, "Inzil ya Muhammad." Turunlah wahai Muhammad dan salatlah. Kemudian Nabi Muhammad salat 2 rakaat, kemudian Nabi lanjutkan perjalanan lagi naik ke atas burak. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, tahukah tadi kamu salat di mana?" "Tidak wahai Jibril." "Di manakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril mengatakan, "Itu Thaibah wahai Muhammad." Tempat tersebut namanya Thaibah. Apa Thaibah itu? Thaibah itu sekarang kota Madinah Al-Munawwarah. Kata malaikat Jibril, tempat yang kamu tadi salat wahai Muhammad itu namanya Thaibah, di mana nanti kamu akan berhijrah ke sana. Kalau sekarang dikenal dengan kota Madinah. Jadi Madinah itu punya nama lain para hadirin. Kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad hijrah, Madinah itu namanya Yathrib. Kota Madinah itu namanya Yathrib. Kemudian diganti menjadi Madinah dan dijuluki Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar, kota yang bersinar. Dan benar para hadirin, coba jangan lihat di berita-berita yang ada, kalau di malam hari disorot satelit itu diarahkan ke negara Arab, pasti ada 2 cahaya. Di negara Arab itu pasti ada 2 cahaya, cahaya Masjidil Haram dan cahaya daripada Masjid Nabawi. Nah, kedua-duanya adalah kota yang dimuliakan oleh Allah, yang sampai dikatakan oleh Muhammad, Dajjal nanti tidak akan masuk ke kota Makkah dan kota Madinah. Dajjal, rajanya iblis, nanti akan muncul di akhir zaman, tidak akan berani masuk ke kota Makkah dan kota Madinah, saking dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan lagi sampai di satu tempat, malaikat Jibril katakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, inzil." Turun wahai Muhammad dan salatlah. Selesai salat naik lagi ke atas burak. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, tahukah tadi kamu salat di mana?" "Tidak wahai Jibril, tadi kamu salat di Baitul Lahmin." Ada yang sekarang dikenal dengan Bethlehem. Kalau bahasanya sekarang itu Bethlehem. Baitun maksudnya, lehem lahmun. Baitul Lahmin. Apa Bethlehem itu? Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa lahir di Bethlehem. Nabi Muhammad waktu Isra mampir ke Bethlehem, salat 2 rakaat, salat sunnah. Kemudian jalan lagi, mampir lagi di satu bukit. Diperintahkan Nabi Muhammad untuk salat 2 rakaat, salat lagi. Begitu selesai ditanya sama malaikat Jibril, "Ya Muhammad, tahukah kamu tadi kamu salat di mana?" "Tidak wahai Jibril, kamu salat di Bukit Tursina." Bukit di mana Allah Subhanahu wa taala berbincang dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan banyak. Jadi mampir-mampir para hadirin. Cuma dalam waktu yang sangat singkat sekali. Dan termasuk di di kejadian Isra dan Mi'raj ini, awal mula diwajibkannya kita salat 5 waktu. Aslinya para hadirin, kita ini diwajibkan salatnya 50 waktu. Aslinya kula panjenengan niki sama Allah dikasih kewajiban salat 50 waktu. Sanes 50 rakaat lho nggih.
waktu. Saat ini kan 5 waktu. Aslinya 50 waktu. Kira-kira seandainya kita niki diwajibkan salat 50 waktu saged tilem mboten kira-kira? Mboten saged tilem Kak. Kira dokter tidur yang baik itu 8 jam. Lek salat 50 waktu nggih mboten enten tidur 8 jam. Nggih. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad di saat diperintahkan oleh Allah salat 50 waktu, Nabi Muhammad turun berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi kita ini harus banyak-banyak terima kasih sama Nabi Musa nih. Nabi Musa tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad?" Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Allah perintahkan aku dan umatku untuk menjalankan salat 50 waktu." Apa kata Nabi Musa? "Ya Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Umatmu tidak akan mampu. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan. Kalau Nabi Muhammad mampu, kita nih loh yang tidak mampu." Nabi Muhammad salat tahajud sampai kakinya bengkak para hadirin. Kalau kita, napa tahu salat tahajud kaki bengkak? Ora tahu. Sing tahu salat kaki bengkak bar main bal-balan, nggih. Nabi Muhammad salat tahajud berdiri lama sampai kakinya bengkak. Kuat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad tidak menolak. Tapi Nabi Musa mengatakan, "Umatmu yang tidak kuat wahai Muhammad, kembalilah minta keringanan." Dikurangi sama Allah. 45 turun lagi ketemu Nabi Musa, "Tetap wahai Muhammad tidak kuat umatmu." Kembali lagi sampai di korting ya. Di korting jadi 5 niki ibarat lek kula panjenengan Bapak Ibu nggih masuk toko baju nggih tanya niki sarunge pintenan nggih. Oh niki 50.000, 5.000 oleh mboten. Kira-kira berapa? Coba benjing dites nggih. Jenengan teng toko baju nggih tumbas sarung napa tumbas mukena ingkang regine 50.000 jenengan tawar 5.000. Nah, kira-kira ngamuk mboten kira-kira sing gadah toko niku. Ini salat 50 waktu karena yang nawar ini yang minta keringanan ini Nabi Muhammad, Allah kasih. Permintaan Nabi kita Muhammad tidak pernah ditolak para hadirin. Makanya setiap nabi itu likulli nabiyyin da'watun mustajab. Setiap nabi itu punya doa yang mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajabah. Nabi Allah Nuh punya doa yang mustajabah sehingga di saat Nabi Allah Nuh alaihi salam memiliki umat yang tidak taat kepada Nabi Nuh, doa mustajabahnya digunakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Untuk apa? Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka umatku, jika mereka tidak kau takdirkan dapat hidayah ya Allah binasakan mereka. Sehingga turunlah banjir bandang. Banjir bandang. Kalau kata orang sekarang niku tsunami, tapi lebih parah nih para hadirin. Kalau tsunami yang paling parah terjadi di Indonesia di mana? Di mana? Di Aceh. Beberapa tahun yang lalu itu tingginya air para hadirin 15 meter. Tingginya air yang masuk ke daratan itu 15 meter. Mana lebih tinggi air banjir tsunami yang terjadi di Aceh dengan banjir yang terjadi di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam? Jauh para hadirin. Nabi Nuh lebih tinggi banjir bandangnya, sehingga Nabi Nuh itu punya putra, satu putra yang cengkal, disuruh naik ke atas kapal, putranya tidak mau. Dia katakan kepada ayahnya, kalau naik ke atas kapal, kapal bisa guling, kapal bisa terbalik, lebih baik aku naik ke atas gunung, lebih baik aku naik ke ngeluyu. Naik ke atas gunung. Ternyata apa? Banjirnya menenggelamkan gunung. Banjirnya menenggelamkan gunung. Nah, sekarang saya tanya, seandainya semoga tidak terjadi nih, seandainya ngeluyu nih banjir gara-gara nganjuk, kelam nopo tadi kira. Ma'asalama nggih, innalillah nggih. Datang mriki pun banjir padang nggih, teng nganjuk nggih pasti hilang sedaya. Nah, ini terjadi di zaman Nabi Nuh. Sehingga putranya mengatakan lebih baik aku naik ke atas puncak gunung, aku akan selamat. Ternyata banjirnya menenggelamkan gunung. Sehingga banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu menghabiskan seluruh makhluk yang ada kecuali yang naik di atas kapal Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani, ayahnya manusia yang kedua. Ayah manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam, ayah manusia yang kedua Nabi Allah Nuh alaihissalam. Karena manusia semuanya tenggelam, mati semuanya para hadirin, kecuali yang naik di atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Dari manusia bersama Nabi Nuh yang naik di atas kapal tersebut, dari situlah terlahir manusia dan generasi selanjutnya sampai detik ini.
Jadi dulu di zaman Nabi Nuh ini pernah sebumi tidak ada manusia satupun kecuali yang ada di atas kapal. Nah ini Nabi Muhammad juga punya doa yang mustajab. Nabi Muhammad punya doa yang juga pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad ketika diminta oleh sahabat, ya Rasulullah, coba lihatlah sahabat-sahabat kita ini disiksa oleh orang-orang kafir. Engkau kan punya doa yang mustajab, engkau kan punya doa yang pasti dikabulkan sama Allah. Mintalah ya Rasulullah kepada Allah agar Allah hancurkan orang-orang kafir ini. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Doa itu tidak akan aku gunakan kecuali nanti di hari kiamat. Doa itu akan aku gunakan untuk menyelamatkan seluruh umatku daripada siksa neraka. Jadi nanti ada doa dari Nabi Muhammad para hadirin. Makanya kita ini baca sholawat, kita baca maulid, ini tujuannya apa sih? Supaya Nabi menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doanya, sehingga nanti kita di akhirat selamat masuk surga bersama Nabi. Karena Nabi sudah pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, bisa jadi Nabi katakan semua umatku akan masuk surga ini karena Nabi punya doa nih, punya senjata yang ampuh. Nanti di hari kiamat akan Nabi gunakan, minta sama Allah, ya Allah masukkan semua umatku ke surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kata Nabi Muhammad, siapa yang tidak mau masuk surga? Mereka yang tidak mau taat dengan perintah Allah dan mereka tidak mau taat dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, dialah yang akan masuk surga, dakhalal jannah. Wa man, siapa yang meninggalkan, wa man taraka sunnati, siapa yang meninggalkan sunnahku, faqad aba, dialah orang-orang yang termasuk tidak mau masuk surga. Jadi sudah didefinisikan sama Nabi Muhammad para hadirin. Nabi Muhammad akan punya doa yang mustajab, makanya kita harus mendekat. Ada misalnya di Nganjuk, ada seorang kekasih Allah yang dikenal kalau berdoa pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepingin minta doanya kiai tersebut, wali tersebut, ya kita harus datang ke rumahnya, kita minta doa kepadanya, kan gitu. Kemudian kita berharap doa dari wali tapi kita di rumah aja, tidak mau datang ke walinya, tidak mau datang ke kiainya. Bagaimana kita akan dapatkan doanya? Sama, nanti ada doa yang mustajab yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang kita perlu datang kepada Nabi Muhammad. Dengan apa kita datang? Dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah sampai dikurangi 5 waktu. Turun Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, sekarang berapa waktu yang Allah wajibkan? 5. Wahai Musa, apa kata Nabi Musa? Kembalilah wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Sudah 5 waktu nih para hadirin, Nabi Muhammad disuruh balik. Kembalilah wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Nabi Muhammad katakan, tidak wahai Musa, aku malu sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah di korting 45 nih, masih minta keringanan lah, lagi tidak wahai Musa, aku malu. Dan ternyata apa yang dikatakan Nabi Musa itu terjadi di zaman kita sekarang. Banyak orang yang mereka berat untuk menjalankan sholat 5 waktu. Gitu, nah, kadang ada kejadian-kejadian aneh para hadirin, sholat wajib boten purun tapi kadang sholat sunnah. Nggih. Enten apa kira? Nah, biasanya niku banyak terjadi di hari raya Idul Fitri biasanya. Nggih. Salat subuh orang tahu, salat Idul Fitri teko, nggih. Repot nggih, repot. Salat Idul Fitri itu hukumnya apa? Sunnah. Salat subuh hukumnya wajib. Makanya saya katakan, salat sunnah itu termasuk hikmahnya apa sih yang kita dapatkan kalau kita salat sunnah niku? Salat sunnah itu menambal para hadirin, menambal salat yang wajib. Jadi kalau panjenengan kok ngamalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ngamalkan sholat sunnah tahajud, sholat duha, witir, tasbih, kemudian sholat-sholat yang lainnya yang sunnah-sunnah niku, tujuannya agar sholat wajib kita yang 5 waktu niku tertambal. Engkang boten sempurna niku saged ditambal sehingga sholat 5 waktu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niki enten tiyang sholat wajib yang boten
diamalakan tapi salat sunnah. Niku sami kalian tiang engkang dugi dateng napa tukang tambal ban nggih. Nah, Pak, kula badhe nambal. Kula badhe nambal ban pundi bane mboten enten. Nah, nggih. Mboten sehingga sia-sia. Orang yang ngamalkan ibadah sunnah tapi dia tinggalkan yang wajib sia-sia. Puasa sunnah dijalankan, puasa Ramadan tidak, puasa sunnahnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jalan, sedekah itu kan sunnah. Sedekahnya jalan tapi zakatnya tidak dikeluarkan, tidak diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib nomor satu para hadirin. Yang wajib nomor satu, baru yang sunnah kita jalankan sebagai tambahan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir para hadirin, karena ini bulan juga berkaitan dengan di mana Allah dahulu mewajibkan kita untuk salat 5 waktu, ayo dijaga salat 5 waktunya. Dijaga salat 5 waktunya. Pumpung Allah masih kasih umur para hadirin, tidak ada alasan untuk kita ninggalkan salat 5 waktu. Kecuali dua keadaan manusia boleh tidak salat. Dua keadaan manusia boleh tidak salat. Ini mungkin sudah pernah kita sampaikan. Yang pertama kapan? Di saat dia menjadi orang yang gila. Pian waras sakniki gendeng. Maka orang gila tidak wajib salat. Karena termasuk syarat daripada mukallaf itu adalah berakal, sedangkan orang gila kan tidak berakal. Kemudian yang kedua adalah mati. Mati. Cuman itu aja. Keadaan di mana manusia tidak sholat, gila atau mati. Lu kalau sakit gimana, Beb? Sakit tetap wajib sholat. Tapi sakitnya parah, Beb. Mboten sakit wudu, mboten sakit kamar mandi bolak-balik. Sakitnya di ranjang, selagi masih ada ruh dalam tubuh kita para hadirin, tetap kita wajib sholat. Makanya perlunya kita ngaji ini agar kita tahu keringanan-keringanan yang Allah berikan bagi orang-orang yang sakit. Jadi ini pelajaran. Mungkin ada di antara keluarga di rumah yang sedang sakit, yang tidak bisa riwa-riwi kamar mandi, ya. Kalau wudhu berkali-kali itu tidak bisa, repot karena sakit, stroke misalnya, ya. Maka gimana? Sholatnya bisa dijamak. Karena menjamak sholat itu tidak hanya untuk orang yang bepergian. Kalau kita baca kitab fikih madhab Syafi'i, madhab yang kita pakai ini, madhab ahli sunnati wal jamaah yang ada di Indonesia, madhab itu kan enten sekawan, ada 4. Madhab yang paling tertua madhab Hanafi. Kemudian Imam Hanafi punya murid Imam Malik, sehingga disebut dengan madhab Maliki. Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i, sehingga disebut madhab Syafi'i yang kita pakai, yang dipakai oleh warga Nahdlatul Ulama, yang dipakai oleh kaum muslimin mayoritas ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia, pakainya madhab yang ketiga, madhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal, yang disebut madhabnya dengan madhab Hambali, ya. Dalam fikih madhab Syafi'i yang kita pakai para hadirin, sholat jamak itu, menjamak itu kenapa? Mengumpulkan sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Mengumpulkan sholat yang jumlahnya 4 rakaat sama 3 rakaat dikumpulkan jadi satu. Itu namanya menjamak, ya. Kalau subuh tidak bisa dijamak, ya. Ada jamak, ada qasar, beda lagi, ya. Kalau jamak itu hanya menggabungkan, kalau qasar itu mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi jumlah rakaat. Yang 4 rakaat jadi berapa? Jadi 2 rakaat. Cuman yang 4 saja yang dikurangi. Lek subuh jangan jenengan kurangi, nggih. Subuh pun 2 rakaat jenengan kurangi entek, nggih. Yang subuh maghrib tidak boleh dikurangi, tidak boleh digosor. Kalau jamak itu mengumpulkan jumlah rakaatnya tetap, nggih. Cuman digabungkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan itu para hadirin tidak hanya untuk orang yang pergi saja, yang sering kita pahami kan untuk bepergian. Sudah jam 2 nih, tidak terasa, nggih. Masya Allah. Tenang alarm ya. Masya Allah. Sedikit kita bahas masalah qasar, nggih. Kalau qasar mengurangi 2 rakaat itu untuk orang yang bepergian dengan 2 marhalah, dengan jarak 2
marhalah. Berapa 2 marhalah itu? Kalau dihitung dengan hitungan Indonesia kilometer, yaitu perkiraan 80 sampai 84 kilometer. Kalau jenengan pergi ke satu daerah yang jarak tempuhnya 84 kilometer, jenengan boleh mengurangi 2 rakaat di setiap sholat yang 4 rakaat. Duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Dan apakah boleh menjamak? Boleh. Boleh menjamak. Jadi boleh jamak dan qashar. Kalau qashar boleh jamak, kalau jamak belum tentu boleh qashar. Kenapa? Kalau jamak untuk orang yang berpergian, para hadirin, tidak harus jenengan menempuh jarak 84 km. Misal dari Nganjuk jenengan keluar sampai ke Jombang lewat Kertosono nyebrang ke Kertosono yang Jombang, jenengan sudah bisa menjamak sholat, bukan menggosor, menjamak, menggabungkan antara zuhur dengan asar. Contoh saya nih, saya dari Tulungagung saya ke sini, ada 84 km ke sini dari Tulungagung. Ada ya? Oh, berarti saya sudah boleh gosor kalau ke sini. Saya zuhurnya sudah boleh 2 rakaat, asarnya sudah boleh 2 rakaat. Nah, saya ini juga boleh seandainya saya ke Kediri misalnya. Walaupun saya dari Tulungagung, misalnya ke Kediri mana? Ke Keras ya. Perbatasan nama Kediri Tulungagung. Pokok keluar dari kota tempat tinggal, saya sudah boleh menjamak sholat. Tapi kalau tujuan saya 84 km, saya sudah boleh menjamak sekaligus mengqashar. Menjamak itu para hadirin ada 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim yang misalnya kalau duhur asar, asarnya jenengan majukan ke duhur, asarnya jenengan taruh di duhur. Kalau jamak takhir, duhurnya jenengan taruh di asar. Lah sekarang kalau untuk orang sakit, termasuk alasan diperbolehkannya manusia itu menjamak sholat adalah sakit yang parah. Sakit yang parah boleh menjamak. Jadi ini kalau punya orang tua di rumah sudah sepuh, sakit, tidak kuat wudhu berkali-kali, tidak kuat kamar mandi berkali-kali, dijamak sholatnya boleh para hadirin. Gimana caranya? Jadi cukup wudhunya 2 kali saja. Kapan itu? Waktu subuh. Jadi bangun waktu subuh. Kalau orang tua tidak mampu ke kamar mandi, diwudhui ya. Diwudhukan oleh siapa? Oleh putra putrinya atau oleh menantu ya. Menantu laki-laki itu sama mertua tidak batal wudhu ya. Saya sama ibu mertua saya tidak batal wudhu ya. Saya sama ibu mertua saya tidak batal wudhu. Paham ya? Jenengan kalian ibu mertua mboten batal wudhu. Jadi jenengan kalau ibu mertuanya sakit kok diranjang, boleh gantian dengan istri mewudhukan ya. Salat subuh ya. Kemudian nanti selesai subuh, waktu duhur nunggu, ditakhir saja duhurnya. Duhurnya di jamak takhir, diakhirkan. Duhur ditaruh di waktu asar, kemudian dimepetkan para hadirin ya. Waktu asarnya dimepetkan dengan waktu maghrib ya. Maghrib jam pinten? Jam 6 lebih ya, saat ini. Nah, misalnya jam 6 kurang 5 menit atau jam 6 kurang 10 menit diwudui ibunya atau bapaknya yang sedang sakit ya. Atau dibawa ke kamar mandi kalau bisa, wudhu, kemudian sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat ya. Kemudian apa? Nanti langsung tunggu sebentar adzan maghrib, langsung sholat maghrib plus jamak takdim sholat isya. Jadi sholat 4 waktu dijadikan 1 waktu. Nah, paham ya? Nah, tapi tetap di waktu-waktunya ya. Yang duhur karena tadi di jamak takhir, duhurnya ditaruh di waktu asar, dimepetkan jamnya dengan maghrib supaya wudhunya tidak berkali-kali. Sholat duhur plus asar, tunggu sebentar adzan maghrib, sholat maghrib, isaknya dimajukan di maghrib, di jamak takdim. Jadi duhurnya jamak takhir ke asar, isaknya jamak takdim ke maghrib. Sehingga orang tua yang sedang sakit tadi cukup berwudhu 2 kali. Paham ya? Nah, ini kan enak. Kalau suruh 5 kali, gemeteran kabeh, nggih. Pun stroke jangan suruh diwariwi kamar mandi, nggih. Nah, ini Islam itu indah, dimudahkan sama Allah, tidak ada alasan. Kalau kita tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tidak bisa duduk berbaring miring, tidak bisa berbaring miring terlentang. Diangkat sedikit kepalanya, kaki menghadap ke arah kiblat, diangkat sedikit, dibantali kepalanya. Tidak bisa dengan napa niku terlentang dengan isyarat mata. Misalnya ini stroke total nih, mboten saged gerak sedaya niki. Isyarat mata. Matanya gerak.
Digerakkan sambil di hati dibaca. Tidak bisa dengan isyarat mata, tapi masih sadar dengan hati. Tidak bisa dengan hati disolati. Nggih. Pun boten saged damel hati ya berarti pun mati. Nggih. Nah, niki salat tidak boleh ditinggalkan, dan paling pertama yang akan ditanya sama Allah nanti di hari kiamat para hadirin adalah salat kita. Yang paling ditanya pertama daripada semua amaliyah perbuatan kita di dunia ini adalah salat. Maka ayo salat. Diajarkan salat yang sudah bisa salat, ajarkan yang belum bisa salat. Ya, semoga kita dan anak keturunan kita sampai hari kiamat dijadikan ahli salat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oh, ini ya. Masuk kantong jadi ini ya. Masya Allah. Tidak jadi ini ya. Ini sudah kadung keluar nih. Keluarga Nabi itu punya ciri khas para hadirin. Keluarga Nabi Muhammad, keluarganya, anak keturunannya, beliau mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, nahnu qaumun idza akhrajna say'an la ya'ussani. Kita ini sekelompok kaum yang kalau sudah mengeluarkan sesuatu tidak boleh diminta kembali. Nah, ini pun kadung metu nih, nggih. Nah, sudah kadung keluar ya. Coba kita tutup dengan satu pertanyaan ya, dengan satu pertanyaan. Coba yang bapak-bapak gitu. 1 tambah 1 yang bapak. Rukun wudu ada berapa para hadirin? Yang bapak. Selain yang rombongan saya ya, rombongan saya enggak usah saya jawab. Yang khusus warga Ngeluyu nih, warga Gampeng. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Nih, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, basuh tangan. Yang keempat, basuh sebagian daripada kepala. Yang kelima, basuh kaki. Yang keenam, tartib. Masya Allah, ini rezekinya bapak. Masya Allah, nggih. Masya Allah, alhamdulillah, mugi-mugi barokah. Masya Allah. Terus ini ada yang minta kiriman Fatihah para hadirin. Ini ada yang minta kiriman doa. Nyuwun barokah doaipun kagem almarhum Bapak Imam Santoso, Bapak Setu sekalian, Mbah Sapurah sekalian, Mbah Sarijem sekalian, Mbah Prapto sekalian, Bu Suryati, Mbah Warso sekalian, Supeno Sukran Paimin D6 Partini Santoso. Kemudian juga untuk keluarga Pak Lamirin, Pak Waidi ya, Pak Saijan, Bu Semi dan Mbak Wasi. Dan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya. Dan juga Allah SWT dari mereka yang telah wafat, Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan cahaya dalam kuburnya, dan Allah bangkitkan kelak bersama rombongan Sayyidina Muhammad. Dan juga untuk semua keluarga kita, leluhur-leluhur kita yang sudah meninggalkan kita semuanya, semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima amal baiknya, dan Allah jadikan dan Allah golongkan termasuk daripada golongan ahli surganya. Al-hadhiniyah wa ala kulli salihah bi jahin nabi wa nabi ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lahumul fatihah. Kemudian minta doa agar diberikan kelancaran dan keberkahan dalam usaha, dan juga untuk Ananda Raditya yang saat ini sedang mondok. Semoga diberikan oleh Allah SWT kemudahan dan kelancaran dalam usahanya, dan juga Ananda Raditya dijadikan seorang ulama yang amilin, ulama yang ikhlas, yang kelak bisa menjadi sebab tersebarnya ilmu agama dan dakwah Nabi Muhammad SAW di desa Gampeng ini. Dan semoga Allah SWT juga memberikan kepada kita semuanya keturunan yang soleh dan solehah, keturunan ahli Quran, keturunan ahli ibadah. Dan semoga Allah SWT takdirkan nanti di suatu hari akan ada pondok pesantren yang besar di desa ini, sehingga menjadi sebab keberkahan Allah turunkan ke desa ini, dan menjadi sebab Allah berikan rezeki yang barokah, yang lancar, banyak. Al-hadhiniyah wa ala kunyatin salihah bi jahin nabi wa nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril fatihah.
Ini karena waktunya sudah terlewat banyak nih para hadirin. Kita tutup dengan satu Fatihah. Kita niatkan untuk air yang di hadapan kita ini, semoga yang meletakkan air di hadapan ini atau yang membuka daripada airnya di hadapan masing-masing, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang sakit Allah sembuhkan, yang memiliki masalah Allah segera berikan solusi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rizki yang banyak, yang Allah tidak menyiksa kita dengan rizki tersebut, dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya para hadirin, mohon dihadirkan di setiap doa-doa panjenengan. Kami saat ini sedang dalam program pembangunan gedung wakaf Majelis Asy-Syifa di Tulung Agung yang saat ini masih di tahap pondasi. Mohon doanya agar Allah SWT berikan kelancaran dan Allah kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga, dan kami mohon agar jenengan berkenan untuk menghadirkan perjuangan dakwah kami ini melalui Majelis Asy-Syifa dalam doa-doa panjenengan, baik di setiap selesai sholat ataupun di tahajud, di setiap malam panjenengan. Saya yakin dengan kita kompak meminta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan semua kebutuhan daripada dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga kami mengundang para hadirin hari Jumat malam Sabtu yang akan datang di Masjid Nur Rahmah Mangundikaran. Di Masjid Nur Rahmah Mangundikaran Jumat malam Sabtu yang akan datang ba'dal isya. Monggo dihadiri, yang mungkin ada kendaraan roda 4 saged ajak-ajak tetangga, keluarga untuk bisa menghadiri rutinan kita, dan dalam rangka insyaallah juga memperingati daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini. Para hadirin, kita punya program seperti bulan Maulid, kelilingan tiap hari. Jadi tiap malam kita kelilingan. Nanti dari sini kita pulang sampai rumah biasanya maghrib. Ini sudah lewat, ini biasanya jam pulang kita nih biasanya nih. Ini tereng kundur nih jam saat nih. Biasanya sampai adzan maghrib, istirahat sebentar di rumah, sholat, istirahat sebentar, isya kita berangkat lagi untuk kelilingan baca maulid, dan terus setiap hari di bulan Rajab para hadirin sampai akhir bulan Rajab nanti. Mohon doanya semoga Allah berikan kelancaran dan Allah berikan kesehatan kepada semua yang hadir dan kepada kita dan juga para pejuang-pejuang agar terus bisa bersalawat kepada Sayyidina Muhammad insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami para hadirin, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridal inayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.